menyanyikan, kita mau mengangkat satu pujian berjudul Dalam Yesus. Dan di hidupku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menolong, seru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita pujikan satu kali lagi. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oke, untuk waktu selanjutnya saya berikan ke Mbak Firman, yaitu Mbak Arum.
untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Oke, suaranya masuk? Masuk. Oke, yuk. Sebelum kita belajar firman pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka setiap hati kami Bapa. Berfirmanlah Tuhan dengan cara yang paling sederhana, yang mudah kami tangkap Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan acara pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Sebentar. Sebentar. Oke. Terbaca ya. Terbaca, Mbak. Oke. Oke, kita mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini tentang rahasia pokok anggur. Ini masih belajar ya, jadi kita belajar bareng-bareng. Nanti buat teman-teman yang mau ngasih tambahan atau mau bertanya, boleh. Oke, kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes. Buat teman-teman yang ada di rumah, yuk dibuka Alkitabnya masing-masing dari Yohanes 15. Oke. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, kita nggak akan baca langsung terus-terusan dari 1 sampai 8. Kita mau bahas satu persatu tentang rahasia pokok anggur. Nah, sebelumnya kita mau melihat kembali tujuan perumpamaan pokok anggur ini. Nah, kalau kita lihat judul perikop di dalam Alkitab kita, nanti kalau tiba-tiba suara saya terputus, mohon Nindya atau siapa di stop ya saya. Oke. Kalau kita lihat lagi judul perikop di dalam Alkitab kita, jadi perumpamaan pokok anggur ini Tuhan tulis, Tuhan gambarkan waktu itu di masa-masa mendekati Tuhan disiksa, disalibkan dan mati di kayu salib. Nah, kalau teman-teman lihat ke depan ke Yohanes 16, benar ya, ke belakang. Yohanes 17. Nah, di situ kita lihat kisah lain yaitu tentang Tuhan ditangkap, terus Tuhan disiksa. Jadi perumpamaan ini waktu itu Tuhan gambarkan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan meninggalkan mereka. Jadi masa-masa galau. Nah, Tuhan ngomongin nih perumpamaan pokok anggur. Nah, tujuannya untuk apa sih? Supaya waktu itu Tuhan menyampaikan pesan ini untuk murid-murid Tuhan Yesus dan untuk kita semua saat ini, supaya kita berbuah banyak sehingga nama Bapa dipermuliakan. Nah, sukacita dari Tuhan juga ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita bahas pokok anggur, kita mau belajar dulu tentang komponen penting dalam perumpamaan ini. Dari Yohanes 15 ini, ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada 3 komponen. 2 komponen sih yang dijelaskan di dalam Yohanes 15 ayat pertama ini. Yang pertama, pokok anggur itu sendiri yaitu Tuhan Yesus. Sedangkan pengusahanya adalah Bapa kita yang ada di surga. Dan ranting-rantingnya nanti ketika kita bahas satu persatu, ranting-ranting adalah kamu, teman-teman semua, saya, dan kita semua. Nah, 3 komponen penting dalam perumpamaan pokok anggur ini. Kemudian kita akan melihat macam-macam ranting dan buah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ada 4 ranting
Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Yang kedua, ranting yang berbuah. Yang ketiga, ranting yang lebih banyak berbuah. Dan yang keempat, ranting yang berbuah banyak. Sama-sama ada kata berbuah, memang tujuannya berbuah, tapi di sini beda. Setiap rantingnya beda, 4 ranting ini beda. Nah, kita bisa tahu dari Yohanes 15 ayat yang kedua dan kelima. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, ini ranting yang kedua, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah, ini berbicara tentang ranting yang ketiga. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ayat yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini ranting yang keempat. Nanti kita akan melihat satu persatu ya. Jadi dari ayat demi ayat kita bisa tahu bahwa, oh ini ada 4 macam ranting nih. Tidak berbuah, berbuah, dan ranting yang lebih banyak berbuah dari ranting yang berbuah tadi. Dan yang terakhir ranting yang berbuah banyak. Setiap kita pasti menghasilkan buah pada salah satu tingkatan perbuahan ini. Nah, setiap kita nanti kita juga melihat ke diri kita masing-masing. Kita tuh masuk di ranting mana sih? Kalau kita nanti belajar tentang 4 ranting ini, kita tuh yang mana sih gitu sambil kita mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Nah, kalau saat ini kita bertanya, Tuhan, kalau engkau melihat saat ini nih, engkau melihat Arom, engkau melihat Nindya, engkau melihat Nia, Maureen, dan lain sebagainya, ranting seperti apa sih yang ada pada aku, Tuhan? Nah, kita mau melihat dari kebenaran firman pada malam hari ini, yang akan kita bahas dalam rahasia pokok anggur. Kita bahas ranting satu persatu dan rahasia di balik itu semua. Rahasia yang pertama, berbicara tentang ranting yang tidak berbuah, ternyata bisa Tuhan buat menjadi ranting yang berbuah. Ini berbicara tentang rahasia pertama. Lalu ranting yang tidak berbuah itu ranting yang seperti apa sih? Nah, ini perumpamaan ini bicara tentang orang Kristen loh. Karena ini kan ditulis di Alkitab, jadi memang ini orang Kristen. Ternyata ada ya ranting yang tidak berbuah di dalam orang Kristen. Ini kan firman Tuhan waktu itu diberitakan kepada setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang orang Kristen, bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kita mau lihat. Nah, ranting yang tidak berbuah itu adalah kondisi di mana kita merasa sebagai orang yang gagal. Kehidupan yang menunjukkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali berbuah, baik dari segi karakter, kerohanian, pelayanan, gagal dalam kehidupan kerohanian, karakter. Mungkin kalau kita melihat karakter kita mungkin sekarang tuh kayak ganggu orang lain, jengkelin. Orang tuh melihat ada buah-buah Roh Kristus nggak sih di dalam hidup kita? Bahkan kita melihat pelayanan kita saat ini tidak menghasilkan buah. Nah, ini kondisi yang seperti itu kurang lebihnya. Kita jengkelin, nggak ada buah-buah Roh Kristus kayaknya yang nampak dalam diri kita. Atau bahkan pelayanan kita ngerasa pelayanan kita tuh gagal, stuck gitu. Nah, ini kondisi yang menggambarkan kurang lebih seperti itu. Nah, sangat mungkin loh kita hidup sebagai orang Kristen, tapi menjadi ranting yang tidak menghasilkan buah. Ternyata mungkin, tapi untuk suatu waktu tertentu aja, kurun waktu tertentu aja. Ya masa kita mau terus nggak berbuah, dan Tuhan juga nggak akan meninggalkan kita, mendiamkan kita begitu saja dengan kondisi kita yang tidak berbuah. Tuhan akan turun tangan. Nah, apa yang akan Tuhan lakukan ketika melihat setiap kita, anak-anak yang dikasihinya, itu tidak berbuah, gagal dalam karakternya, kerohaniannya, pelayanannya, tidak menghasilkan apa-apa. Oke, nah, kita baca dari ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, dipotong tuh kalau bayangannya, serem banget ya. Dipotong, apakah dipotong terus dibuang, dicampakkan, dibakar gitu aja? Oh, enggak. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang enggak mungkin setega itu. Sedih ya, pasti sedih ya Tuhan kita. Pengusaha, Bapak kita melihat
buah-buah, melihat anggur-anggurnya yang dia tanam itu tidak menghasilkan buah sama sekali, pasti sedih. Nah, begitu juga Tuhan kita sedih ketika melihat kita tidak berbuah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan dipotongnya ini? Nah, kalau kita melihat versi bahasa Inggrisnya, kitab dalam bahasa Inggris, dipotong ini he takes away gitu. Jadi artinya bukan cut. Kalau potong mungkin yang versi bahasa Inggris ngerti lebih paham. Tapi kalau menurut aku dipotong itu kan cut ya. Nah, di situ tuh nggak diartikan itu dia memotong cut gitu, enggak, tapi he takes away. Kalau kita melihat take away itu kan kalau misalkan nih kita pergi ke suatu restoran, itu kan ada yang bisa dimakan di tempat, dine in, atau take away dibawa pulang. Nah, jadi dipotong di sini kalau kita melihat versi bahasa Inggris itu diambil, diangkat. Nah, kalau kita melihat perumpamaan ini lagi, diambil, diangkat untuk dibersihkan. Kita melihat, bayangin juga kalau kita menanam pohon anggur gitu, ada yang ranting yang tidak berbuah atau pohon apapun ranting yang tidak berbuah, ya kita angkat, kita bersihkan. Seperti itulah Tuhan ketika melihat kita itu tidak berbuah, Tuhan akan mengambil, mengangkat, dan dibersihkan. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 3, kita tahu bahwa kita diangkat untuk dibersihkan. Bahkan sejak awal sesungguhnya kita sudah bersih karena firman Tuhan. Nah, tapi ada kondisi di mana kayak tadi kita tuh gagal dalam kehidupan rohani stuck gitu. Bahkan kita nggak ngalamin pertumbuhan. Kita jauh dari firman Tuhan. Kita tetap terus diangkat sama Tuhan, dibersihkan pelan-pelan. Nah, ini adalah ranting yang tidak berbuah. Tujuannya apa? Supaya tadi berbuah di tingkatan kedua. Oke, kuncinya adalah tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, ternyata ada kunci penting buat mengubah dari kondisi ranting yang tidak berbuah menjadi berbuah. Tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kamu. Nah, okay. Dan pentingnya seperti itu. Kemudian kita mau melihat lagi kondisi ranting yang beneran nih. Kita sambil bayangin. Ada ranting yang cenderung menjulur ke bawah. Kalau teman-teman pernah menanam gitu ya, ke bawah dan tumbuh di sepanjang tanah. Pasti kita menemui beberapa ranting yang seperti itu. Namun ranting itu tidak dapat menghasilkan buah di sana ya, di bawah, karena daun-daunnya terlapisi oleh debu. Bahkan saat hujan turun, daun-daun itu menjadi berlumpur dan berjamur. Bahkan ranting menjadi sakit, kering, dan tidak berguna. Nah, ini kalau kita ini kan melihat, bayangin di dalam praktik sesungguhnya. Nah, kurang lebihnya kalau kita melihat di dalam diri kita, dalam pelayanan kita, mungkin kita pernah ngalamin kayak kering rohani gitu, kondisi di mana ya benar-benar kering gitu, rohaninya kita tuh kering, kayak ya wes hidup jalan-jalan gitu aja gitu. Nah, setelah kita melihat, kita sadar nih, kok aku ngerasa kayak kering banget ya rohaniku, kayak nggak hidup banget ya gitu, kayak hidup ya udah ngalir, let it flow, ikutin arus aja gitu. Nah, setelah kita melihat sambil kita melihat ke dalaman, jauh lebih dalam diri kita, mungkin ternyata ada satu dosa yang saat ini saya ataupun teman-teman mungkin yang lagi ada di kondisi seperti ini, yang dosa yang masih kita nikmati. Oh my god, dosa itu enak gitu, dan kita enjoy nikmati itu, yang kita tahu bahwa sebenarnya tuh Tuhan nggak suka, tapi kita tetap ngelakuin. Nah, mungkin itu juga ada salah satu faktor yang buat kita jadi kering rohani itu tadi, karena ada satu kok dosa tertentu yang masih kita nikmati, kita tahu bahwa Tuhan nggak suka, tapi kita tetap ngelakuin gitu. Nah, ini kurang lebihnya nggambarin tentang ranting yang menjulur ke bawah tadi, yang nggak bisa bertumbuh, daun-daunnya terlapisi debu, bahkan ranting itu jadi kering, rusak, dan tak berguna pada akhirnya. Nah, kemudian lalu Tuhan nggak tinggal diam, benar, Tuhan nggak tinggal diam, ranting itu diangkat dan dibersihkannya, dibasuhnya dengan air, lalu dibungkusnya di sekeliling teralis atau diikatnya. Jadi Tuhan rapikan mana yang kira-kira masih bisa terselamatkan daun-daun, Tuhan pangkasi yang memang nanti pada akhirnya
menular di daun lainnya, dibersihkan, dibasuh pakai air, diangkat, diikat, mungkin ada yang dibungkus kalau ada buah-buahnya dan lain sebagainya. Ini dirawat sama Tuhan. Nah, ranting-ranting itu sampai akhirnya tumbuh dengan subur dan berbuah. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Nah, ini rahasia yang pertama tadi adalah rahasia pertama di mana kondisi ranting yang tidak berbuah Tuhan jadikan berbuah dengan cara tinggal di dalam dia. Tuhan merawat, eh, Tuhan memberi pertumbuhan, dan tentunya kalau bicara tentang kondisi yang pertama ini, rahasia yang pertama ini, ada dosa tertentu yang mungkin masih ada gitu, masih ada, dan Tuhan mau kita ambil langkah iman buat tinggalin itu dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Kita perlebar kapasitas kita buat Tuhan lakuin sesuatu dalam diri kita. Nah, rahasia yang kedua, ini adalah tadi bicara tentang ranting yang tidak berbuah, Tuhan jadikan berbuah. Nah, Tuhan nggak tinggal diam, Tuhan jadikan berbuah. Nah, untuk rahasia yang kedua ini, rahasia ranting yang berbuah, ya sudah berbuah, tapi Tuhan pengen supaya buahnya lebih banyak, gitu, lebih banyak berbuah. Nah, ini kondisi yang seperti apa sih? Ini adalah kondisi yang pikiran, sikap, atau kebiasaan dosa itu tidak lagi mendominasi dalam hidup kita. Yang pertama tadi kan memang masih ada belenggu-belenggu dosa. Yang kedua ini udah enggak lagi gitu. Saat ini mungkin kita berdoa bahwa meminta agar Tuhan terus tumbuhkan karakter kita, kerohanian kita, dan pelayanan kita. Dulu mungkin ada dosa yang masih kita nikmati, tapi sekarang sudah tidak. Nah, dalam hal ini tiap kita ambil contoh mungkin Keisha ya, ambil Keisha. Nah, Keisha doanya adalah Tuhan terima kasih saat ini Keisha terus bertumbuh, bahkan mulai berbuah satu persatu, satu dua, mulai nampak dulu yang Keisha pendiam sekarang jadi bisa bergaul sama teman-teman kompak, mulai nampak Tuhan buahnya. Keisha mohon Tuhan untuk Tuhan terus kasih pertumbuhan dan terus berbuah dalam pelayanan di kompak. Tuhan pakai Keisha lebih luar biasa lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin ini sekarang kondisinya kurang lebih seperti itu, kayak doanya ya harapannya tetap terus bertumbuh, dan ternyata doa yang seperti itu tuh Tuhan paling senang dan jelas itu dikabulin sama Tuhan. Itu doa yang Tuhan senang banget jawab dan bakalan dikabulin. Jadi buat teman-teman yang mungkin sering berdoa seperti itu, hati-hatilah, selama doa kalian pasti akan dikabulin. Nah, ini kondisi kita yang saat ini seperti itu kurang lebihnya. Kita udah ninggalin dosa-dosa yang Tuhan gak suka, terus kita berusaha buat sehari demi sehari hidup terus bertumbuh dalam Tuhan, minta pimpinan Tuhan buat terus memberi pertumbuhan itu. Kita perlebar kapasitas pelayanan kita serahkan diri sepenuhnya buat Tuhan pakai. Nah, ini kurang lebih kondisinya seperti itu. Nah, terus kalau ranting jelas sudah berbuah, kita udah berbuah, kita udah dipakai Tuhan. Lalu Tuhan mau apakan lagi itu kan? Udah cukupkah sampai situ? Ternyata enggak. Kita belajar dari Yohanes 15 lagi tadi yang ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, itu kondisi pertama, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yes, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Nah, pembersihan ini berbicara tentang pemangkasan. Pemangkasan ini berbicara tentang sesuatu yang perlu dipotong supaya kita lebih fokus menghasilkan buah dalam pelayanan. Nah, saya belajar betul dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah yang berbuah ini, Tuhan akan pangkas hal-hal yang membuat kita itu tidak bertumbuh atau tidak menghasilkan buah yang baik. Seringkali kayak ini tuh bukan suatu dosa yang kayak kasus pertama gitu.
perumpamaan yang pertama, bukan, tapi lebih ke kayak kesibukan kita secara waktu, terus relasi yang ribet, sehingga tuh jadi menghambat pertumbuhan kita. Nah, jadi bukan berbicara tentang dosa, tapi lebih ke kebiasaan yang bisa menghambat pertumbuhan itu. Nah, pemangkasan di sini ber, ada dua pemangkasan. Yang pertama, pemangkasan awal ini terkait kegiatan-kegiatan dan prioritas-prioritas eksternal, kayak contohnya kecanduan games. Itu kan bukan suatu games, main games, belum kecanduan sih. Main games itu kan bukan dosa ya, bukan dosa. Itu diciptakan memang buat hiburan kita gitu. Kalau suntuk oke, main games. Tapi kalau udah kecanduan games itu kayak bukan dosa juga, tapi kegiatan yang secara nggak langsung itu merugiin kita. Mungkin kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, yang namanya kecanduan itu sesuatu yang berlebihan, itu tidak baik. Nah, itu kan tidak bisa lepas, sulit buat lepas. Akhirnya kita cari waktu sendiri gitu. Bahkan kita susah diajak kumpul teman-teman kita. Yang lebih parah lagi kalau sampai dengan kecanduan game ini, atau contohnya kecanduan game ini bisa menghindarkan kita dari persekutuan gitu. Kayak kita menghindar mau PA, wah ini games online-nya seru lagi diajak temen nih buat main bareng gitu, mabar, terus nggak berangkat PA, atau bahkan kalau PA nyambi, nah itu kan jadi kayak ya itu menghambat pertumbuhan kita gitu. Bukan dosa yang signifikan apa gitu, tapi lebih ke kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting untuk pertumbuhan iman kita atau layanan kita, karakter Kristen kita gitu. Kayak hal-hal kayak gini perlu dipangkas ternyata di setiap kita gitu. Dan pemangkasan yang kedua yaitu pemangkasan dewasa, itu lebih baik, lebih ke nilai-nilai kehidupan atau komitmen-komitmen yang ada dalam diri kita yang kebentuk secara otomatis mungkin dari lingkungan keluarga atau dengan kebentuk versi dunia gitu, dan seringkali itu membuat kita tidak berbuah. Misalkan kayak hukum bisnis ini, kayak ngambil ngambil untung tuh nggak apa-apa gitu, memang hukum bisnis kan seperti itu ya, tapi kalau sampai ngambilnya terlalu gede juga itu bisa jadi batu sandungan buat orang lain, kita bisa merugikan orang lain. Atau memberikan bunga pinjaman gitu, sometimes kan kadang kalau ada badan organisasi tertentu yang kayak memberikan pinjaman terus ada bunganya gitu. uh, ya itu bukan bukan kita ada hal seperti itu ada gitu, tapi kalau kita mau baca lebih lagi di Alkitab kayak gitu tidak dibenarkan gitu. Tapi ya hal seperti itulah, kayak nilai kehidupan yang mungkin dianggap umum versi dunia, dan itu kita lakuin tapi bertentangan sama iman kita gitu, bertentangan sama yang Tuhan mau gitu, dan hal itu harus dipangkas seperti itu. Terus, nah, Tuhan itu bukan hanya membuang, tetapi ia bekerja dengan setia untuk menyediakan tempat agar dapat diisi dengan kekuatan, produktivitas, dan kehidupan rohani yang lebih baik lagi. Menerima proses pemangkasan bukan berarti hidup kita itu akan menyusut, bukan berarti seperti itu, tapi dipangkas pun juga prosesnya tidak mudah, benar-benar tidak mudah, benar, memang itu tuh nggak mudah gitu. uh, Kayak Tuhan mau kita meninggalkan pekerjaan yang tidak baik menurut Tuhan, yang mungkin di sekitar lingkungan kerja kita ada orang-orang yang korupsi atau tidak benar, itu Tuhan mau kita ninggalin itu nggak mudah gitu, karena keluar dari zona nyaman memang nggak mudah gitu, tapi itu perlu untuk supaya kita tetap bertumbuh. Atau mungkin setiap kita ada yang lagi jatuh atau menikmati pergaulan bebas dengan teman-teman sekolah, kuliah, atau mungkin sedang menjalin hubungan yang kurang sehat dan lain sebagainya. Nah, hal kayak gitu yang perlu dipangkas gitu. Nggak mudah prosesnya, nggak enak, memang nggak enak. Tapi kalau kita mau melihat orang Kristen di luar sana, atau kalau kita melihat di sekeliling kita, yang berbuah banyak dan penuh dengan sukacita Tuhan adalah mereka yang sudah berkali-kali mengalami pemangkasan dalam hidupnya. Nggak mungkin hidup mereka tuh
lempeng-lempeng aja, pasti wah berkali-kali. Bahkan kalau kita mau dengar kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di sana, di YouTube mungkin, kalau kita lihat di IG, di TikTok, itu kan banyak tokoh-tokoh Kristen. Nah, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau kita mau melihat belajar dari kisah mereka, mereka bukan orang yang lempeng-lempeng gitu aja. Pasti udah banyak ngalamin pemangkasan yang dari Tuhan ini tadi. Dan yes, pemangkasan yang dilakukan Tuhan ini ya tujuannya untuk membuat mereka pakai Tuhan luar biasa lagi dan memberkati banyak orang. Seperti itu. Nah, dari dua rahasia tadi, kita jadi tahu nih, ada dua proses. Nah, yang rahasia pertama itu tuh, jadi kayak Tuhan sengaja, Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan punya inisiatif untuk mendisiplinkan kita. Yuk, yang kamu masih hidup dalam dosa, ayo tinggalin dosa itu, gitu. Ayo tinggalin dosa itu. Dan yang kedua, pemangkasan ini berbicara tentang kondisi yang udah nggak lagi di dalam dosa, tapi ada hal-hal tertentu yang menghambat. Gitu. Nah, kita pendisiplinan dan pemangkasan ya dari dua rahasia tadi. Nah, dari segi kita belajar dari segi kita bandingkan dari segi keberbuahannya. Untuk yang rahasia pertama tidak berbuah. Untuk rahasia yang kedua yang proses pemangkasan ini ya berbuah. Nah, tujuannya yang proses pendisiplinan atau rahasia pertama itu untuk menjadikan setiap mereka yang tidak berbuah menjadi berbuah. Dan rahasia kedua tujuannya untuk menjadikan mereka dari yang memiliki buah nih udah berbuah supaya lebih banyak berbuah lagi. Nah, tanda awalnya sama-sama mereka harus ngalamin proses sukar, sulit, harus ngalamin penderitaan itu. Nah, mengapa terjadi? Karena yang pertama ini ya mereka nggak berbuah, gagal. Ya itu tidak menyenangkan hati Tuhan gitu, itu membuat duka hati Tuhan. Seorang pengusaha anggur mana yang senang melihat buah-buahnya tidak bertumbuh dengan baik, tidak berbuah, rugi besar, sedih pasti. Nah, kalau pemangkasan ini mengapa terjadi? Nah, kita ini sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena oke, Tuhan, kita udah berhasil nih lepas dari kondisi dosa-dosa dan kayak terus mengarahkan diri untuk Tuhan pakai, terus mengarahkan diri untuk Tuhan proses, terus bertumbuh, berbuah, 1, 2 kali lipat, 10 kali lipat, dan lebih banyak lagi. Jadi kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, respon kita dari proses pendisiplinan ini harapannya ada suatu penyesalan dan pertobatan. Nah, untuk yang respon kedua dari pemangkasan ini, yes, kita ngalamin kelegaan dan semakin berserah diri gitu, sehari demi sehari, semakin terus nyerahin diri. Ya ini hidup bukan milikku lagi, tapi ini milik Tuhan. Monggo Tuhan mau dipakai seperti apa, oke, saya nderek gitu. Kayak udah lega juga plong gitu. Nah, terus kapan selesai sih proses ini tuh? Proses yang gak enak, gak enak ini tuh kapan selesai? Ya, kalau yang pendisiplinan tadi, kita rahasia yang pertama tadi, ya selesai ketika kamu bertobat. Oke, ketika kamu bertobat, clear gitu. Nah, kita udah bertobat, kita udah tinggalin dosa-dosa kita yang menghambat tadi, clear. Sedangkan pemangkasan ini selesai ketika Tuhan memandang sudah selesai, sudah waktunya selesai untuk selesai. Gitu. Nah, kita udah berbicara tentang dua rahasia pokok anggur. Rahasia yang pertama, dari yang tidak berbuah dibuat Tuhan jadi berbuah. Rahasia kedua, dari yang berbuah dibuat Tuhan jadi lebih berbuah lagi melalui proses pemangkasan tadi. Nah, untuk rahasia yang ketiga, rahasia yang terakhir, kita berbicara tentang 3 rahasia pokok anggur. Ranting yang sudah berbuah tadi banyak, Tuhan pengen sampai berbuah banyak banget. Nah, hingga berbuah banyak sekali. Nah, oke, ranting yang lebih banyak berbuah ini kondisi yang seperti apa sih? Kita memiliki buah banyak. Oke, pelayanan kita berhasil, kehidupan rohani kita, oke Tuhan, terus diproses Tuhan. Nah, kita sedang diangkat, kita tidak sedang diangkat di dalam proses pendisiplinan yang pertama tadi, atau proses pemangkasan. Nah, bahkan ada suatu kerinduan yang begitu besar dalam diri kita untuk lebih bertumbuh dan berbuah. Tetapi rasanya kayak nggak puas terus gitu, nggak puas terus, nggak puas terus. Nah, terus kuncinya dari rahasia ini tuh apa?
Oke, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, kuncinya ternyata tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Lalu tujuannya, yes, bukan agar kita melakukan lebih banyak lagi bagi dia, melainkan agar kita bisa menikmati persahabatan dengan Tuhan, persahabatan yang paling memuaskan dengan Tuhan. Nah, jadi kondisi ini tuh udah, ya, pelayanan kita udah luar biasa dipakai, pertumbuhan iman kita juga udah bagus, Tuhan terus proses. Nah, tapi ternyata ada kondisi kondisi dalam kondisi ini tuh kayak kenapa kita nggak puas, karena mungkin kita belum ini tinggal di dalam aku gitu. Jadi ayo tinggal lebih dalam lagi yuk, tinggal itu menetap di dalam aku yuk. Itu ayo nikmati persahabatan dengan aku yuk, nikmati hubungan dengan aku yuk. Nah, Tuhan maunya seperti itu. Nah, ilustrasi tentang tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan ini adalah perumpamaan tentang relasi kita dengan Tuhan. Tangan kanan. Tangan kiri ini adalah produktivitas kita, seberapa kita berbuah dalam karakter dan pelayanan. Nah, saat kita terima Tuhan Yesus, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, worship, menyembah Tuhan gitu. Benar-benar kita bangun hubungan yang intim sama Tuhan secara pribadi loh ya, pribadi masing-masing. Terus ini sambil kita menjalin hubungan yang intim sama Tuhan tadi, tangan kanan ini, nah tangan kiri terus naik, pelayanan kita terus dipakai Tuhan, naik lagi. Karakter berbuah roh mulai nampak, karakter kita mulai baik, dari yang jengkelin mulai oke, bisa diterima teman-teman, mulai berdampak di sekitar kita. Nah, suatu saat ketika ini nggak terus naik, ya mentok tuh. Ada kondisi di mana ini mentok, nubruk tangan kiri ini, nubruk tangan kanan. Nah, mentok. Jadi supaya ayo terus bertumbuh, ya harus sama-sama naik, sama-sama ini naik, hubungan yang intim terus, teduh ayo terus, yang bolong-bolong mulai ditingkatin, berdoa gitu, memuji nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sambil ini terus dibawa naik sama Tuhan. Jadi terus kalau ini start berhenti, ya hasilnya kita ada kerinduan buat dipakai Tuhan luar biasa lagi, tapi tadi kita pengennya terus bertumbuh, tapi ternyata di sini nggak bertumbuh, yang tangan kanan ini nggak bertumbuh, jadi mentok, mandek. Nah, batasannya, kuncinya adalah undangan untuk berbuah banyak adalah saat kita tinggal lebih dalam lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, atasnya adalah seberapa kita tinggal di dalam Tuhan, ya segitu gitu kita akan dibawa naik sama Tuhan. Lebih naik lagi, lebih dalam lagi sama Tuhan, ya kita akan dibawa naik terus. Dan terkadang Tuhan tuh mau kita melakukan sesuatu bagi dia, ya bagi kemuliaannya Tuhan. Tapi Tuhan tuh juga mau gitu, kita nggak usah ribet ini itu, cukup kamu tuh nikmatin aja hadiratku gitu, nikmatin aja hubungan kita gitu, hubungan Tuhan sama kita gitu. Kadang kan karena kita terlalu disibukkan dengan ini itu, pelayanan ini itu, jam terbangnya tinggi, sampai kita melupakan yang ternyata Tuhan juga mau loh, kita tuh ini loh, poin pentingnya tuh hubungan sama Tuhan yang intim itu tadi. Jadi kayak harus balance itu biar sama-sama dibawa naik ke atas lagi. Nah, kuncinya adalah tinggal di dalam Tuhan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, Dia berjanji membuat kita berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan, menjawab doa-doa kita, membuat kita mengalami kasih-Nya, menaruh sukacita di dalam hati kita, menyatakan diri kepada setiap kita. Nah, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bukankah Tuhan itu jauh lebih leluasa gitu ya menyatakan dirinya kepada kita. Kayak contohnya kayak kita punya hubungan persahabatan dengan seorang gitu. Nah, semakin kita dekat sama orang itu gitu, ya kita jauh lebih mengenal orang itu, sahabat kita. Sahabat kita pun jauh lebih enak gitu menunjukkan dirinya yang asli gitu.
kayak leluasa dengan leluasa gitu. Nah, seperti itulah gambaran kurang lebihnya hubungan kita sama Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan leluasa gitu untuk menyatakan dirinya kepada kita. Bahkan kadang gitu Tuhan pengen kita lakuin macem-macem buat Tuhan itu ya dari Tuhan nyampein itu tuh lewat hubungan yang kita jalani sama Tuhan, kayak saat teduh gitu, kayak Tuhan di situ akan berbicara. Bahkan mungkin teman-teman yang udah banyak ngalamin gitu, kayak ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan ya memang benar sebegitu Tuhan mengasihi kita sampai dia tuh pengen loh menampakkan dirinya kepada kita. Ya Tuhan sayang sama semua orang, tapi Tuhan nggak menampakkan diri ke semua orang, hanya orang-orang tertentu yang memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, memiliki hubungan yang dalam sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan gitu, yang Tuhan tinggal di dalam dia dan dia di dalam Tuhan gitu. Seperti yang terakhir ini yang menyatakan dirinya kepada setiap kita. Nah, itu ayat yang indah banget, nanti teman-teman bisa lihat di Yohanes 14 itu. Uh, Dia akan menampakkan dirinya kepada setiap mereka yang mengasihi. Nah, Tuhan tuh pengen kita tuh punya hubungan apa ya, cinta sama Tuhan. Kalau kita melihat ayat, coba teman-teman lihat di samping itu Yohanes 14 ayat yang ke-21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Siapa sih? Orang yang ya menuruti perintahku gitu, melakukan firman Tuhan. Ayat yang ke-23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bukankah ini tuh kayak janji yang indah banget gitu ya, kayak Tuhan dan Bapa itu akan tinggal bersama kita. Kita akan tinggal bersama Tuhan dan Bapa kita. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, jika kita benar melakukan firman Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, akhirnya sudah 3 rahasia pokok anggur sudah terpecahkan. Nah, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tujuan perumpamaan ini adalah jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kayak perumpamaan ini tuh digambarkan Tuhan Yesus waktu itu supaya pada akhirnya nama Bapa yang dipermuliakan melalui buah-buah kita. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ke diri kita masing-masing, ranting seperti apakah sih kamu saat ini, kita saat ini? Ranting yang tidak berbuah, ranting yang berbuah, ranting yang lebih banyak berbuah, atau ranting yang sudah berbuah banyak? Nah, kalau dari nggak usah dijawab ke dalam hati masing-masing aja. Kalau kita mau mengukur dari skala 0 sampai 100, inilah kurang lebihnya. Kita tuh ada di skor berapa sih? Tidak berbuah sama sekali. Kita merasa hidup kita gagal, stuck gitu-gitu aja, pelayanan kita gagal, tidak menghasilkan buah, atau berbuah tapi ada beberapa hal yang masih perlu dipangkas, atau tadi sudah berbuah banyak tapi kayak nggak puas-puas, lalu kita tilik lagi gimana kita melihat diri kita masing-masing lagi, lalu gimana hubungan kita sama Tuhan kita secara pribadi. Kadang karena jam terbang pelayanan yang terlalu tinggi, sampai-sampai kita lupa hal yang poin penting adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu. Nah, mari teman-teman kita belajar untuk terus bertumbuh seumur hidup kita, terus belajar. Akan ada banyak tantangan pasti, akan ada banyak hambatan, naik turun itu biasa, pencobaan juga pasti akan datang silih berganti, penderitaan dan lain sebagainya. Tapi itulah menu yang
Tuhan sediakan untuk kita nikmati setiap saat, kita nikmati setiap proses bersamanya. Mari kita terus berbuah, kita terus bertumbuh, sampai akhirnya Tuhan bisa melihat buah kita. Jika kita balik lagi tanya Tuhan saat ini kayak, Tuhan, buah seperti apa sih yang ada padaku? Dengan tersenyum, dengan uh, penuh dengan kegembiraan, sukacita, kita bisa melihat bahwa kita benar-benar berbuah. Jangan jangan sampai kayak ketika kita tanya seperti itu, jangan sampai ketika kita tanya, Tuhan saat ini buahku seperti apa sih? Kayak aku sering kebayang kayak mungkin kayak aku ngerasanya berbuah tapi ternyata Tuhan tidak mengenalku gitu. Nah, kamu tuh siapa gitu. Jangan sampai kayak ada pertanyaan, ada semacam hal-hal yang menampar kita, membuat kita aduh kayak beneran kamu berbuah. Jadi kayak ayo terus kita belajar buat berbuah, buat kita perlebar kapasitas kita, buat dipakai Tuhan luar biasa lagi, buat dibersihkan, buat dipangkas, supaya kita terus menghasilkan buah demi kemuliaannya. Itu sedikit firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Nggak bisa saya bahas semuanya tadi ayat-ayatnya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri tentang perumpamaan pokok anggur yang benar ini. Sambil malam ini mungkin kita ambil waktu tersendiri buat masing-masing, buat melihat ke diri kita masing-masing, ranting seperti apa yang ada dalam diri kita. Kalau masih ada dosa di antara kita yang masih terus kita nikmati, yuk ambil waktu secara pribadi buat mohon ampun sama Tuhan, buat ngomong sama Tuhan, buat minta tuntunan Tuhan untuk kita bisa lepas dari dosa itu. Kalau ada hal-hal yang memang menghambat, menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita, pertumbuhan iman kita juga minta sama Tuhan buat terus dipangkas, diproses Tuhan sampai akhirnya kita bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan namanya. Itu dari aku, Nindya. Monggo saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Erin atas firman yang sangat luar biasa bagi kita semua. Oke, tadi kan Mbak Erin sudah menyampaikan firman yang luar biasa. Nah, teman-teman di sini ada yang mau berbagi nggak? Mungkin apa yang sudah didapat dari firman barusan gitu, ada yang mau sharing atau mungkin bertanya atau menambahkan. ya atau menambahkan. Mas Fani mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, yang lama nggak kelihatan terus datang ikut PA online. Coba yang lainnya dulu. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Mas Dika, ada yang mau disampaikan? Sama lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Ini nggak ada yang mau berbagi nih. Buat firman yang tadi dapat gitu. Maurid mungkin mau berbagi? Jadi sepertinya sangat serius sekali. Lagi nasi kucing. Enggak, oke. Ini beneran nih nggak mau ada yang sharing gitu atau bertanya?
Pas lengkap ya Pak. Udah banget Bang, Pak Arum. Ya, tadi juga sangat, Sangat. menurutku sudah sangat detail sih yang penyampaian. Oke, Maureen mau bertanya? Oh, mau sharing? Silahkan Maureen. Halo guys, iya tadi kan udah dijelasin kan sama Mbak Aro, pokok anggur itu ada yang tidak berbuah, ada yang berbuah, ada yang lebih banyak berbuah, ada yang berbuah banyak. Mungkin sih yang banyak di antara kita, apalagi yang masih remaja, yang masih labil kayak gini-gini, mungkin kita udah ngelakuin apa ya, kurang lebih namanya kayak pelayanan gitulah di gereja, kayak udah ikut organisasi di gereja, kita udah pelayanan, ya pokoknya udah ikut campur dalam pelayanan itu, udah ikut turun tangan gitulah ya. Yes. Tapi pribadi kita sendiri tuh belum intim gitu sama Tuhan. Mungkin itu yang kalau dari aku sendiri yang aku rasain tuh kayak udah mulai ikut pelayanan, tapi feel-nya untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan tuh mungkin belum dapet gitu loh, kayak nggak seintim itu gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku rasain ya, tidak berbuah ya. Menurut aku kayak aku melakukan semua itu tuh, tapi dari dalam aku sendiri rasanya tuh kayak belum gitu, kayak nggak puas, bukan nggak puas ya, tapi kayak hubungan aku ke di persekutuan itu udah oke, tapi hubungan aku sendiri ke Tuhan itu masih kayak ya kurang gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi boleh, tapi kalau dari yang aku rasain kayak gitu. Oke, makasih Mbak Rum. Makasih Mbak Nindya. Oke, jadi itu yang sudah di-sharingkan oleh Maureen. Apa iki? Oke, jadi mungkin nggak cuma Maureen juga kali ya yang merasakan, banyak teman-teman yang di sini yang juga merasakan sama kayak Maureen. Atau mungkin teman-teman juga merasakan sama Maureen, tapi udah punya kayak solusinya gitu, juga boleh dibagikan juga ke teman-teman yang ada di sini. Karena menurutku juga nggak cuma Maureen tuh yang uh, mungkin merasakan yang sama gitu. Ini teman-teman ada yang mau sharing lagi atau membagikan solusinya? Sharing Kalau boleh. mungkin sudah, oke, Mas Fani, silahkan Mas Fani. Oke, tadi coba yang slide-nya tadi apa aja tadi? Tidak berbuah, terus slide-nya tadi loh. Berbuah, tidak Tidak berbuah. Oh, Nah, itu tadi, tidak berbuah, berbuah, lebih banyak berbuah, lalu berbuah banyak. Oke, sharing, Kedengeran mana? sharing ya ini ya. Ini hanya sharing saja. Eh, Menurut saya sih itu suatu apa ya, kayak life cycle gitu loh. Jadi itu suatu life cycle kita. Jadi mungkin pada saat ini pun mungkin kita ada yang merasa tidak berbuah atau apa tadi, berbuah tidak berbuah atau merasa berbuah atau lebih banyak berbuah atau berbuah banyak. Itu mungkin kita hanya pada saat ini kita hanya sedang berada di level itu. Misal saya yes. merasa atau mungkin ya saya mungkin merasa tidak berbuah, tapi mungkin di waktu-waktu selanjutnya mungkin saya akan merasa berbuah atau lebih banyak berbuah dan Yes. berbuah banyak, atau bahkan lagi bisa lagi muter lagi ke saya merasa tidak berbuah. Nah, yang mau saya ini saya apa ya, yang saya simpulkan dari pokok anggur ini sebenarnya
ini kan sebenarnya seperti apa ya, seperti khotbahnya Tuhan Yesus, yaitu khotbah perpisahan ya sebenarnya ya, karena ini kan Iya, khotbah yang ketika Tuhan Yesus sudah mau ini ya, mau apa, mau disalib ya. meninggalkan muridnya. Heeh. Nah itu Tuhan ingin memberikan suatu pesan, atau ya memberikan suatu pesan kepada murid-muridnya, agar ketika kamu di level-level tertentu itu tetaplah untuk mengobarkan imanmu ya. Jadi tetaplah untuk tinggal di dalam Tuhan. Jadi ketika kita merasa mungkin di titik terendah, merasa kita tidak berbuah, itu ya kita harus tetap tetap berada di dalam Tuhan gitu loh. Dan itu pun Iya, juga yang sudah pernah saya rasakan. Bahkan dulu ketika saya masih mungkin seusia kalian, mungkin seusia di Asia dan mungkin seusia Nindya, itu life cycle saya atau iman saya itu merasa berkobar-kobar. Tapi ada kalanya ketika sudah semakin tua atau sudah semakin dewasa, dan juga mungkin eh, himpitan-himpitan hidup itu sudah semakin terasa ya, karena mungkin kalau di umur-umur kalian, mungkin kalian masih punya orang tua yang akan selalu dapat melindungi kalian, tetapi jika kalian sudah sampai di level seperti saya, bahkan saya juga eh, tidak punya orang tua di usia yang ya mungkin lumayan muda, dan saya sekarang sudah berkeluarga, itu mungkin apa ya, eh, himpitan-himpitan kehidupan itu akan semakin nyata. Mungkin dulu ketika saya masih di umur kalian, himpitan yang saya rasakan saat ini tuh masih sebatas angan-angan, tetapi ketika saya sekarang sudah sampai di titik ini, itu ternyata himpitan-himpitan kehidupan itu apa ya, semakin terasa. Jadi ada kalanya saya merasa saya saat ini atau pada saat tertentu saya tidak berbuah, tetapi di situ saya belajar dan di situ saya menerapkan bahwa walaupun saya merasa tidak berbuah, saat ini sedang tidak berbuah, saya akan tetap apa ya, tetap berada di jalannya Tuhan gitu ya. Jadi walaupun saya merasa apa ya, Tuhan itu seperti apa ya, seperti kok Tuhan kok bisa ya, kok kok Tuhan kok seperti ini, mengizinkan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan saya itu kok seperti ini. Tetapi di situ saya belajar bahwa walaupun seperti itu, saya akan tetap apa ya, berpegangan teguh dengan Tuhan gitu. Jadi ketika saya mempunyai apa ya, mempunyai tekad seperti itu, ya saya merasa bahwa apa ya, Tuhan itu tidak meninggalkan saya sepenuhnya. Jadi yes. akan mungkin akan apa ya, akan berbeda ketika saya merasakan himpitan-himpitan saya ditinggal orang tua, terus saya harus hidup sendiri pada saat itu. Ketika itu mungkin saya rasakan terus menerus, dan saya mungkin ya udahlah Tuhan, karena Tuhan kok jahat sama saya akan meninggalkan Tuhan. Ketika saya meninggalkan Tuhan, mungkin kehidupan saya saat ini di detik ini pun akan berbeda tidak seperti ini ya. Dan Ya, ketika saya merasa bahwa saya tetap berada di dalam Tuhan, Tuhan itu akan selalu apa ya, menopang saya. Saya merasakan sendiri, bahkan ketika saya di posisi terendah dalam kehidupan saya, dan saya tetap berpegang teguh, saya tetap berdoa. Ya walaupun saya apa ya, tidak seperti dahulu kala ya. Saya menghakimi diri saya sendiri bahwa apa ya, eh, api iman saya itu tidak berkobar-kobar seperti dulu, tetapi walaupun seperti itu saya tetap berpegang pada Tuhan. Itu saya merasakan sendiri penyertaan Tuhan itu ternyata sangat nyata sekali ya. Ketika saya tidak punya, katakanlah ya, ketika saya tidak punya uang, ada aja rezeki yang akan datang kepada saya. Ketika saya tidak punya sesuatu, ada aja sesuatu itu datang, bahkan melalui hal yang apa ya, tidak saya duga-duga sama sekali gitu loh. Jadi ya di situ saya merasakan bahwa ketika kita merasa di titik terendah, atau yang di sini dikatakan tidak berbuah itu, ketika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan,
saya yakin Tuhan akan mulai, kalau dikatakan tadi, memotong atau dipotong itu, mungkin dalam bahasa bahasa aslinya itu lebih kepada, dibersihkan ya, Ya, dibersihkan. Ya kan tadi dikatakan apa tadi Mbak Rum, dibersihkan ya? ya, diangkat, dibersihkan. Heeh, atau Teks, eh istilahnya itu memotong, atau dalam bahasa apa ini, bahasa, ya bahasa Yunani itu, artinya, eh, bahasa Yunani itu kataros atau katairo, yang artinya itu membersihkan. Jadi ketika ketika kita tidak berbuah itu ya kita mulai akan dipotong atau dibersihkan agar kita bisa mulai berbuah. Lalu ketika kita yes. sudah mulai berbuah, kita akan bisa lebih banyak berbuah, lalu, berbuah banyak. Dan harapan kita pada akhirnya nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita ada di level yang berbuah banyak ya. Apa? Banyak berbuah ya. Yang pokoknya yang level Buat terakhir itu tadi. banyak. Dan itu menunjukkan di level terakhir kita ketika kita, dipanggil kembali oleh Tuhan. Dan waktunya itu pun kita sudah, tidak tidak tahu ya kapan kita mau dipanggil oleh Tuhan. Jadi pastikan saja kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, agar walaupun pada saat ini kalian merasa atau kita merasa tidak berbuah, atau mungkin dalam konteks yang lebih luas kita merasa di titik terendah kita, itu kita tetap ditopang oleh Tuhan, kita tetap dibimbing oleh Tuhan agar kita istilahnya tidak melenceng dari jalan Tuhan. Mungkin itu ya, seperti itu yang dapat saya bagikan atau mungkin tambahkan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Menjawab Terima kasih. sharing dari kemarin juga pasti ya. Tadi Ya, ya, kayak ya. tambahnya Mas Fani itu kan jelas menjawab sharingnya dari Maureen. Mungkin Maureen kayak merasa kayak oke, pelayanan Maureen nggak cuma Maureen, pasti setiap kita juga dipakai Tuhan, udah dipakai Tuhan di kompak Ya, luar biasa, tapi sometimes kayak hubungan kita sendiri sama Tuhan tuh kadang masih jelang-jeling. Nah, iya, ketika kita kayak ngalamin tidak berbuah ya kayak di kuncinya dari Mas Fani ya tetap tinggal dalam Tuhan gitu. Bahkan ketika kamu ngerasa kering rohani ya paksa terus iya, buat terus tinggal di dalam Tuhan, andelin Tuhan. Kayak, ya poin pentingnya kan sebenarnya kayak ya hubungan intim sama Tuhan itu sendiri, jadi kayak ya itu pegangan kuat kita tuh loh Maureen, kalau sebelum kita melakukan banyak perkara pelayanan dipakai Tuhan dalam hal pelayanan ya kita harus dalam diri kita dulu kuat, dalam diri kita baik bagus kayak, terus melekat sama sumber tadi pokok anggur, karena di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. ya, ya, Itu ya. sih dia Mas Fani, keren Mas Fani. Yeay. Oke. Terima kasih Mbak Aro, Mas Fani atas sharingnya yang secara langsung juga menguatkan kita semua. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi pada kesempatan malam hari ini sebelum kita Tutup. uh, akhiri sesi sharingnya. Tutup. Oke, apakah ada yang mau berbagi lagi? Boleh nama dikit nih. Bila silahkan. Aku mau jelas kan? Silahkan, silahkan. Cuma kecil. Dulu. Dulu.
Halo, Halo, masuk. halo. Masuk, masuk, masuk. Nah, mau tambahin nggak tahu ini udah masuk ke yang tadi atau belum, soalnya aku masuk baru pas Klubuk, klubuk, klubuk. orang lain bawa mau karung mulai bacain ayat tadi, terus dengerinnya juga di jalan di emang kalau ini sebenarnya udah masuk ya. Jadi kalau dari yang aku namanya dari diskusi yang bersama hari ini, intinya intinya saat ini ada di komisar beberapa bulan yang lalu, yang intinya kita sadar bahwa kita tidak berubah gitu. Dan apa yang kita sadar tidak berubah. Jadi kalau tadi ngeluarin dari itu dari starting point yang menurut dia, soalnya nggak semua orang sadar kalau dia berubah gitu. Nggak semua orang sadar bahwa dia ada di poin yang nggak berubah, malah mungkin waktu kalau dia udah berbuat baik banyak kan. Saat orang yang mau starting pointnya ada saat kita mau sadar bahwa oh ternyata nggak berubah, oh ternyata buat bikin. Dan titik poin keduanya adalah apa usaha yang mau dilakukan. Soalnya banyak orang yang ngandelin sekarang belum bisa pasar pengaduan dan buat semangat pasti buat pasti berbenah nggak mungkin berbenah, tapi ada lagi yang butuh kegaduhan. Ada berusaha dilakukan orang yang bilang boleh kami lalu ya itu yang masuk dong. Kalau bukan ya apalagi kalau kita sadar kalau kita gitu yang selanjutnya lagi yang poin muncul lagi, jadi orang main diri aja poinnya Putus ya. terus sih Klubuk, klubuk. belum ya Klubuk, klubuk. belum Halo, cukup ya masih putus. Putusnya cuma di aku apa di semuanya ya? Klubuk, klubuk. Iya, di aku juga. Di tempatku juga. Di tempatku klubuk, klubuk. Mas Dika. halo masuk kan nih Masuk jelas. Apik nih suaranya iki. Putus. cukup jelas Ya kok lumayan. gambar hilang kali. Oh, kok klubuk, klubuk. Jelas, jelas. Kok klubuk, klubuk ngapa mau? Ganti wes ya jelas ya. Ya jelas ya. Ya. Jelas saiki. Tadi rada elik kameranya. Halo. Kayak sudah borak kayak. Tak pine ngene. Mau ini sampai mana tadi? Lah apa klubuk, klubuk kok. Ya maksud tak baleni. Aku klubuk, klubuk ra krungu aku. Masa kamu baleni tuh?
tekan anu ya tak baleni tekan. Kita nggak sadar kalau kita berbuah atau tidak berbuah. Oh ya Inti. oke, sampai tidak itu ya. Eh, sadar bahwa kita nggak berbuah itu titik poin yang apa ya? Yang starting point yang bagus itu loh. Soalnya nggak semua orang sadar bahwa dia nggak berbuah. Nggak semua orang sadar bahwa dia nggak berbuah, bahkan dia cuma nunggu buah itu hadir. Padahal sebenarnya ada yang bisa kita lakuin gitu. Bahkan saat Tuhan ngetuk pintu pun kita harus buka pintu itu gitu. Tuhan bilang sendiri kalau dia ketuk pintu kita bukain dan dia bakal masuk. Kalau Tuhan ngetuk dan kita diam aja nggak bukain, bahkan kita nggak denger atau pura-pura nggak denger kalau Tuhan ngetuk, ya nggak akan berdampak apa-apa. Jadi dua arah itu penting saat kita yang berusaha, dan soalnya satu arah jelas nih, ada satu poin yang Tuhan tuh pasti gerak nih, itu udah pasti jelas banget. Tapi saat satunya nggak gerak, ya ini misal nih tadi Arum pakai tangan, aku pakai tangan juga ya. Kan ada dua poin ya, ada dua titik poin pertemuan. Kalau Tuhan udah mulai gerak nih, tapi kita diam kan lama ya. Entah itu kapan nyampe nya. Dan bukannya nggak mungkin saat kita nggak berbuat apapun Tuhan bisa berbuat pakai orang-orang di sekitar kita. Tapi saat Tuhan bergerak dan kita juga gerak dan akhirnya ketemu gitu loh. Itu poin yang buahnya bakal lebih, atau entah lebih cepat, tapi ada sesuatu yang lebih saat kita juga berusaha. Poin itu sih yang mau tak tekanin, soalnya saat kita cuma menunggu saat kita cuma nunggu, bahkan kita menyerahkan ke Tuhan itu bagus, tapi mosok iya kita nyerahin terus kita diem. Nah, ada poin apa nih yang mau kita kasih saat saat kita nunggu itu? Kita nunggu sambil gerak enggak, kita berusaha apa nih? Itu sih, semoga nangkep ya poinnya ya. Itu aja, makasih. Terima kasih Mas Dika atas sharingnya. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing lagi sebelum kita akhiri? Nanti nyesel. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi kita udah mendengarkan sharing, sekarang kita mau angkat satu pujian. Kan tadi kita mendengarkan tentang pokok anggur. Nah, kita juga tahu kalau Yesus itu adalah pokok anggur kita gitu. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, Yesus pokok. Dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan